Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang model multikulturalisme dalam pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Sugeng Aryadi akan menjelaskan bagian dari model Miltimut. Miltimut sendiri menurut Melanie Budinata dalam sejarah Miltimut ini berawal dari multikulturalisme sesuai teori Miltimut yang sering diwawancarakan oleh seorang imigran dari Normandia yang bernama J. Hector. Dalam teorinya, J. Hector tersebut menekankan pada penyatuan budaya dan melelehkan budaya asal sehingga seluruh imigran, contohnya di Amerika, ini hanya memiliki satu budaya baru, yakni Amerika. Walaupun diakui bahwa monokultur mereka itu lebih diwarnai oleh White Anglo-Saxon Protestant atau singkatannya WASP, sebagai kultur imigran kulit putih berasal dari Eropa. Terus jadi Miltimut sendiri merupakan peleburan etnis dan budaya sebuah bangsa baru sehingga ciri-ciri etnis dan budaya yang lama tersebut membentuk kesatuan bangsa itu menjadi hilang. Terus menurut Ricardo L. Garcia tahun 1982 mengungkapkan ada 3 teori, yakni yang pertama melting pot, satu Anglo Conformist, berpandangan bahwa individu di masyarakat memiliki perbedaan seperti agama, etnik, bahasa, dan budaya harus disatukan ke dalam satu wadah yang paling aspek atau domain. Teori ini melihat individu dalam masyarakat hierarkis, yaitu kelompok mayoritas dan minoritas. Contohnya, pada suatu masyarakat mendominasi pada individu yang beretnik Jawa, maka individu yang lain beretnik non-Jawa harus mencair atau melebur ke dalam etnik Jawa dan demikian seterusnya. Jadi di dalam teori ini hanya memberikan peluang kepada kelompok mayoritas untuk menunjukkan identitasnya dan sebaliknya. Terus sedangkan kelompok minoritas sama sekali tidak mendapatkan hak dalam menunjukkan identitasnya. Identitasnya itu berupa agama, etnik, bahasa, dan budaya. Terus selanjutnya yang kedua yaitu Miltimut kedua, etnik sintesis. Teori ini dipopulerkan oleh Israel Zangwill, memandangkan bahwa individu-individu dalam suatu masyarakat yang beragam latar belakangnya disatukan ke dalam satu wadah dan selanjutnya membentuk wadah yang baru dengan memasukkan sebagian unsur budaya yang dimiliki oleh masing-masing individu dalam masyarakat tersebut. Identitas agama, etnik, bahasa, dan budaya asli para anggotanya melebur menjadi identitas yang baru, sehingga identitas yang lama menjadi hilang. Terus yang ketiga yakni teori kultural pluralis mosaik analogi. Teori yang dikembangkan oleh Bergson ini berpandangan bahwa
masyarakat yang terdiri individu-individu yang beragam atau perbedaan agama, etnis, bahasa, dan budaya memiliki hak untuk menunjukkan identitas budayanya secara hak dan kewajiban. Teori ini sama sekali tidak menggeserkan identitas budaya yang ada di wilayah tertentu dan juga termasuk identitas budaya kelompok minoritas. Kemudian, jika pada suatu masyarakat terdapat individu yang berbeda dalam beragama, maka semua yang beragama berbeda tersebut bisa diberikan peluang dalam menunjukkan identitas keagamannya masing-masing. Dan jika individu dalam suatu masyarakat berbudaya yang beragam atau berbeda-beda, maka masing-masing individu berhak menunjukkan identitas budayanya, bahkan diizinkan dalam mengembangkan budaya tersebut. Maka masing-masing identitas individu dan kelompok dapat hidup dan membentuk mozaik yang indah dan menjadikan kelompok atau masyarakat yang damai dan adil. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang asimilasi. Asimilasi adalah pembaruan suatu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Asimilasi muncul apabila ada golongan masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda bergaul langsung secara intensif dengan waktu yang lama. Suatu asimilasi ditandai oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan antara orang atau kelompok. Untuk mengurangi perbedaan itu, asimilasi meliputi usaha-usaha mempererat kesatuan tindakan, sikap, dan perasaan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan bersama. Asimilasi dapat terbentuk apabila terdapat 3 persyaratan berikut, seperti yang pertama, terdapat sejumlah kelompok yang memiliki kebudayaan berbeda. Kedua, terjadi pergaulan antar individu atau kelompok secara intensif dan dalam waktu yang relatif lama. Ketiga, kebudayaan masing-masing kelompok tersebut saling berubah dan menyesuaikan diri. Nah, kita bisa menyangkut pautkan dalam Islam seperti terbawanya ajaran Islam ke Indonesia, bahwa itu adalah suatu kebudayaan yang baru untuk Indonesia dalam mengenal suatu ajaran Islam. Agama berkaitan dengan pengalaman manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok masyarakat, dan perilaku yang diperankan berkaitan dengan sistem kepercayaan pada ajaran agama yang dianut. Jadi, asimilasi itu adalah pencampuran suatu kebudayaan dari budaya yang lama menjadi budaya yang baru. Tidak merubah secara totalitas, tetapi membawa ajaran baru kepada suatu kelompok yang belum mengenal ajaran Islam. Islam sebagai agama yang hadir di seluruh suku bangsa yang ada sebagai sistem nilai yang menyatu dengan budaya setempat, sehingga hal ini yang sering dilihat oleh orang di luar suku tersebut dengan Islam meningkabau Islam Jawa dengan seterusnya. Berikutnya ada model salat bowl. Model salat bowl yaitu memandang keharusan seorang individu atau kelompok dalam suatu masyarakat harus menghormati keragaman kultural yang berasal dari etnis, budaya, agama, bahasa, dan wilayah di mana individu dan kelompok itu berasal.
dan pada saat yang sama mendukung kesepakatan yang telah disetujui bersama untuk bersatu dan saling menghormati dalam satu wadah dan hidup berdampingan. Indonesia mengikuti model salat bowl dengan berpatokan atau dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang dimaksud salat bowl dalam model multikultural di Indonesia adalah beribu-ribu macam bahasa, adat istiadat, makanan khas, suku-suku bangsa, dan yang lainnya. Itu semua akan menjadi satu mangkuk, yaitu bangsa Indonesia. Bisa diberi contohnya yaitu orang yang ada seorang muslim berpegang teguh pada mazhab Syafi'i. Kan tidak semua di Indonesia bermazhab Syafi'i, ada juga yang bermazhab lain. Kita meskipun berbeda mazhab, tapi kita harus saling menghargai sesama muslim. Mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Ilham Mutakin Nasrullah akan sedikit menjelaskan tentang multikultural open nation atau negara terbuka. Situasi dunia sekarang bermacam-macam pandangan hidup, gaya hidup, sikap, ajaran, sistem kepercayaan, politik, budaya, adat kebiasaan, ritual, dan agama dalam masyarakat yang semakin plural. Menurut John Hector Melting Pot, keragaman identitas budaya dilebur menjadi satu identitas baru. Horace Kellen Salat Bowl, teori gado-gado, tidak menghilangkan identitas budaya asal masing-masing, memberikan kontribusi untuk membangun budaya baru. Teori ini berkembang menjadi kultural pluralisme, interaksi budaya antar berbagai kelompok etnis menjadi lebih leluasa. Pergerakan budaya dibagi menjadi dua. Yang pertama, ruang politik untuk mengartikulasikan budaya dan partisipasi sosial politik mereka. Yang kedua, ruang privat untuk mengekspresikan budaya etnisitasnya secara bebas. Nah, di situ sangat jelas kita negara Indonesia. Yang mana di dalam negara Indonesia banyak sekali ras yang berbeda-beda, suku yang berbeda-beda, budaya yang berbeda-beda, dan juga agama yang berbeda-beda. Tapi sampai saat ini kita semua bisa hidup berdampingan secara damai, karena di dalam diri kita masing-masing tertanam sifat yang saling menghormati, tidak mengusik budaya lain atau agama lain. Nah, dengan kita saling toleransi, saling menghormati, kita akan bisa hidup berdampingan secara damai dan terbuka seperti saat ini. Jangankan seperti itu, kalau kita di dalam Islam, kita di Islam kan ada Nahdlatul Ulama, ada juga Muhammadiyah, dan juga Syiah, banyak yang lainnya. Itu pun kita kan satu tujuan, yaitu menyembah Allah. Tapi terkadang ada cara yang berbeda-beda, yang mana cara-cara tersebut harus kita hormati. Tidak perlu kita dengan berbeda cara, berbeda penerapan untuk menyembah Allah. Kita tidak suka dengan perbedaan tersebut lalu menyerang gara-gara hal yang sepele. Kita saling menghormati saja. Seperti kalau ada protokol yang tidak kita sukai terhadap Muhammadiyah atau aliran yang lain di luar NU, ya sudah, kita hindari saja protokol tersebut tanpa kita harus mengejek lah atau mengkritik terlalu menyakitkan, sehingga akan mengakibatkan
konflik. Nah, seperti itu, kita harus saling menghormati perbedaan orang lain. Kan setiap orang selalu berbeda-beda cara penerapannya, cara berpikirnya, dan kita harus menghormati itu agar kita bisa hidup berdampingan seperti ini secara damai dan terbuka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami masih banyak kekurangan dan kesalahan. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.